Cek sound, kembali lagi di ngopi sakral. Kali ini kita kedatangan tamu Bung Dana. Bung Dana adalah wasit tinju antara wali kota melawan wakilnya. Kayak wali kota melawan rakyat. Siapa sih? Jenenge enggak ngerti. Enggak ngerti. Bung Dana ini aktivis sosial media. Iya. Anu Mas asine mengisi waktu luang Mas. Kayak nganggur makanya dolinan tok marah-marah nih kono. Sudah lama jadi aktivis. Aktivis. Aku dolinan medsos mulai kapan Mas ya? 2009 lah. 2009, Mulai main medsos iya. kali ya. Ya Lumayan. mulai awal-awal medsos itu. Lumayan tua. Lumayan lama. Ya gimana Bung Jo? Kita mau merosting apa tentang Dana itu ya? Aku banyak penasaran sama Bung Dana ini karena banyak keresahan-keresahan yang secara frontal ditumpahkan di Twitternya @danamilkyway. Oh iya. Jadi yang belum follow silakan follow Twitternya karena di sana Bung Dana selalu menumpahkan keresahan dan solusi-solusi hidup yang begitu bermanfaat teman-teman. Penggembala BPKB. Yeay, hidup gembala BPKB. Penggembala BPKB. Yang belum tahu ini mungkin Mas Dana juga gitaris Mas ya. Di Malang itu cukup terkenal lah, bandnya itu cukup produktif dan berprestasi setauku. Iya, kayaknya kali ini memang kita lebih ngobrolin musik ya. Musik ya, tetap seputar musik, gaya hidup dan gaya hidupnya Bapak Pimpinan Kota Malang. Enggak ya. Ya apa Dan? Ini perkembangan bandmu sampai hari ini. Sampai hari ini terakhir kemarin aku tahun 2021 rilis kan Mas. Rilis album, full album sama rilis beberapa merch. Untuk tahun ini memang belum rilis apa-apa, cuman di akhir tahun nanti ada satu rilisan berkolaborasi dengan beberapa teman-teman dari ibu kota. Produksinya sih udah jalan, udah hampir selesai, tinggal rilisnya aja. Itu semacam featuring gitu ya? Semacam featuring, bener. Featuring Bener. sama solo artis atau band juga konsepnya? Solo artis cuman belum bisa disebutin namanya dulu. Oh iya, oke. Sama salah satu solo menarik artis. ini kayaknya ya kan? Menarik ditunggu ini. Kalau ngomongin rilisan yang sudah jalan sebelumnya, Hah? itu titlenya apa lupa gue. Titlenya Revolt of Sen nama bandnya, judul rilisannya In the Counterfeit Freedom. Dalam sekali. Artinya apa? In the Counterfeit Freedom itu sebetulnya ya gini sih. Kalau banyak kan kayak aku main musik juga kan, seperti banyak teman-temanku juga, kita mengambil tema-tema sosial. Sebetulnya kayak tadi udah sempat kita singgung juga. Sebetulnya ya kata clue dasarnya resah sih. Resah dalam artian akhirnya menimbulkan kritik sosial menuangkan kritik sosial di album bentuk, itu ya. Bentuk lagu, ada juga video klipnya kayak gitu Mas. Oh iya. Mantep. Aku sempet ngeliat video klip yang tahun lalu ya berarti tahun lalu itu apa? Merah putih hitam. Merah putih hitam, benar. Itu berarti pas pandemi ya? Setelah pandemi atau? Itu waktu kalau pengerjaan lagunya sih sebelum pandemi. Cuman kalau untuk produksinya sendiri memang ya di waktu pandemi Mas. Okay. Kita juga nggak nyangka sih kalau ternyata pandemi. Sama ini ya, rilis album sama rilis video klip ya. Itu sempat bikin ini enggak? Istilahnya preview teman-teman Revolt of Sun itu untuk target marketnya udah kecapek nggak sih waktu itu? Kalau dibilang target market sudah tercapai belum sih Mas, belum optimal. Kita sendiri ngelihat juga ini. Kalau sekarang kan aku ngelihat itu tren hari ini ya, maksudnya tren itu lebih cepat berubah kan sekarang. Geser. Nah akhirnya juga kita waktu itu mungkin kalau kita menargetkan ini nih kelompok A, kelompok B, kelompok C,
ternyata begitu kita rilis ada yang belum tercapai, berarti juga akhirnya kita evaluasi. Oh ini ada strategi marketing kita nih secara pemasarannya yang ini harus dievaluasi lagi, mungkin kurang cepat atau mungkin temanya kurang pas sama target yang kita pengen itu tadi, kayak gitu Mas. Iya, kalau nggak salah kan sempat ganti akun baru ya? Sempet ganti akun baru, bener Mas. Itu kena hack atau kayak gimana? Atau Dana sendiri yang pegang waktu itu? Kayaknya kalau kamu yang pegang, kan cenderungan kita itu kan, ini pasti mati ndelok bokep. Akunnya tak pegang terus tak hapus-hapus sendiri Mas. Enggak, biasanya itu rata-rata yang kena bukan spamming ya, apa bahasanya? Scamming ya. Itu kan kita memasukkan data login itu ke kayak web permaling ya gitu kan. Web permaling. Aku curiga, ini Dana sing nyekel kemungkinan kemarin ndelok. Enggak Mas, dihapus sendiri. Akun browser. Ternyata dihapus sendiri. Tapi kejadian itu berdampak nggak dari segi wah ini akhirnya harus kita ngulang dari awal untuk segi pemasaran atau mengenalkan karya dengan kondisi dari nol lagi gitu. Berdampak banget sih Mas. Karena detail kejadiannya kan waktu akun itu kena hack, jadi ada pihak yang nggak bertanggung jawab lah nge-hack, itu kita itu terlambat tahu. Kita terlambat tahu karena pada waktu itu kan istilahnya kita lagi sedang campaign itu lagi nggak kenceng lah, nggak naik. Nah waktu itu kita tahunya itu karena ada satu temen yang mau istilahnya merekomkan untuk kerjasama bisnis, dan waktu akunnya dikasih tahu ini nama akun bandnya ini, nah kita terus dapat info dari dia, loh akun bandmu kok nggak ada bro. Nah itu yang terus kita ngecek, loh iya kok akunnya nggak ada ya. Akhirnya kita telusuri, ternyata akunnya itu kena hack, dan waktu itu langsung kita urus ke pihak media sosialnya. Waktu itu pihak media sosial juga jawabannya itu istilahnya kalau aku bilang normatif sih. Ya template ya? Iya, ya udah ditunggu aja nanti sambil kita urus gini-gini ya, sampai sekarang akhirnya akunnya nggak balik. Nah terus kesempatan kerjasama tadi gagal? Gagal Mas. Gara-gara itu juga? Gara-gara itu. Itu akun Instagram kah atau YouTube kah? Akun Instagram. Akun Instagram. Jadi waktu itu ada beberapa penawaran kerjasama yang akhirnya dengan terpaksa batal Mas. Batal ya karena kejadian itu tadi, kita juga terlambat tahu. Akhirnya ketika kita bikin akun baru, ya udah kesempatan kerjasamanya itu istilahnya udah lewat. Kita juga sayang banget ya hasilnya di situ. Eman ya? Oh eman banget Mas. Eman Mas. Bisnis ya Mas. Iya. Jadi untuk era sekarang itu kan tolak ukur kerjasama yang sifatnya bisnis to bisnis pasti butuh media sosial yang jadi tolak ukur ya. Iya. Malah aku kalau melihat ini sih Mas, kalau misal konteksnya adalah seperti musik ya, misalkan solois atau grup band atau apapun bentuknya, itu teman-teman itu sudah nggak perlu bikin CV yang istilahnya CV tertulis, CV ya CV di dunia digital kalian ya, media sosial itu dari presentasi kita di hadapan misalkan klien atau misalkan apa, seperti itu Mas. Iya, selling point lah ya. Selling pointnya di sosial medianya ya. Selling pointnya di situ. Tapi aku kalau ngobrol sama Mas Dana ini, Mas Uga, itu bandnya itu kita sama-sama mengakui potensinya oke. Secara perform di panggung oke. Tapi aku lebih ke sisi personal Mas Dana ini. Karena menarik buat aku, menarik. Setiap posting, setiap nge-tweet itu ngeselin Mas. Jengkel ya? Itu ini Mas Dana. Keresahan opo sih sebenarnya sampai di kok koyo marah-marah atau aja di sosial media. Aku ngeliat ini sih Mas, media sosial sekarang itu tak lihat nggak menariknya, mungkin nggak jauh ya. Menariknya mungkin ke 5-6 tahun belakangan lah. Itu media sekarang itu jadi platform yang kalau aku lihat itu bener-bener apa ya, udah blur antara kehidupan real sama kehidupan dunia maya. Makanya istilahnya apa yang kita bahas di dunia maya kebawa di dunia nyata, yang kita bahas di dunia nyata ditarik juga ke dunia maya. Ya, sebetulnya kalau dibilang mau mengeluh, aku yakin kok semua orang pasti mau mengeluh, pasti punya keluhan.
Apalagi kondisinya kayak gini. Siang. Tapi ini enggak, Mas Dena, kalau kita ngomong skup yang lebih kecil Malang, itu kan sampean beberapa kali juga ngkritisi kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Itu efektif apa enggak sih sebetulnya? Efektif dalam artian gimana? Dalam artian impact-nya seberapa besar sih ketika kita menyampaikan keluhan atau menyampaikan kesal di sosial media ke real life, ke dunia nyata itu? Sebenarnya ya banyak kayak efektifnya sih. Cuman ya istilahnya daripada nggak efektif, yang penting marah-marahnya tersalurkan dulu lah. Iya. Soalnya RP sambat dek ngarepe sing dikeluhno juga. Iya, kita kan kesempatannya gak ono. Nah, kita nggak punya kesempatan buat aku mau mengeluh sama sampean misalkan. Nah, kesempatan ketemu aja nggak ada. Akhirnya kan mungkin dari kita ngeluh di sosial media, atau mungkin kalau subjeknya ini punya akun juga, ayolah kita tag lah. Mungkin beliau punya waktu senggang dikit baca-baca keluhan kita. Tapi juga banyaknya nggak efektif. Pancet aja. Buktinya sial. Iki sing paling besar keresahan sampean di Malang ini apa sih sebetulnya? Keresahan di Kota Malang ini sih Mas, kalau aku sendiri ngeliat kayak apa ya, kayak semrawut gitu loh Mas. Dari kebijakannya, dari sampai akhirnya ya mungkin kata kuncinya kebijakan itu ya, yang akhirnya efeknya itu domino. Kalau aku lihat domino, mungkin hanya kebijakan A, tapi efeknya tuh sampai A, B, C, D kayak gitu. Contoh kebijakan apa wis? Contoh yang aku sering lihat itu kayak gini. Aku pernah nemu wacana di media sosial juga, di Twitter. Masalahnya itu macet sebetulnya, kemacetan. Nah, solusinya itu adalah dibikin jalan underpass di tengah kota. Jalan underpass itu menurutku yang bukan ini. Ini mungkin kebijakan jangka panjangnya mungkin ya, kalau menurutku sebagai orang yang awam politik kebijakan juga, ini mungkin kebijakan jangka panjangnya bisa seperti ini. Tapi ada yang istilahnya jangka pendek kan juga ada. Misalkan kayak, ayolah yang pemangku kebijakan ini, misal masalahnya adalah macet, bikin aja aturan yang istilahnya mempermudah orang buat transportasi umum. Biar istilahnya orang-orang itu mau naik transportasi umum. Itu kan udah ngereduksi banget masalah macet. Karena aku lihat di media sosial itu kayak orang-orang juga disalahin istilahnya. Lah kalian nggak mau naik angkutan umum. Sementara orang-orang pun juga banyak yang komplain. Lah angkutan umumnya aja kayak gitu. Lah kita mau naik gimana? Nah itu yang pengen aku ini juga. Masalahnya relevansi angkutan umum di Malang itu kayaknya ya apa ya kalau aku bilang, dengan jarak tempuh yang nggak jauh-jauh banget sebetulnya. Apakah angkutan umum ini juga relevan ketika ada atau mungkin pemangku kebijakan ini membuat aturan, oke lah katakanlah angkutan umumnya diperbaiki, tapi dorongan untuk naik angkutan umum itu juga kan dari kita juga balik lagi. Misalnya gini, aku mau ke tempatnya sampean, aku harus berapa kali naik angkutan umum, walaupun itu angkutan umumnya katakanlah sudah diperbaiki ya Mas ya. Tapi kan nggak efektif juga pada akhirnya, aku mending naik kendaraan pribadi lagi. Nah itu yang kayak gitu tuh kalau aku ngeliat ini Mas, itu juga efek domino dari, kalau menurutku ini ya, kalau menurutku pribadi itu karena kita nggak terbiasa dengan mindset seperti itu. Istilahnya gini, kalau misalkan kita mengambil acuannya misalkan dari negara yang lebih maju atau mungkin kota yang lebih maju, wah kota di sana keren, angkutannya keren, orang-orangnya mau naik, itu juga bukan hasil dari pemikiran dan kemauan 1-2 hari, aku yakin itu pasti udah direncanakan lama. Istilahnya membentuk mindsetnya juga udah nggak mungkin 1-2 hari atau mungkin 1-2 bulan, udah tahunan sama akhirnya mau. Nah yang aku lihat akhirnya resah itu ya itu, ini kita nggak mau solusi. Akhirnya kayak misalkan yang punya kebijakan ngotot seperti ini, orang-orang yang komplain pun juga aku kekeh dengan pendapatku. Ya udah, itu yang kita bilang tadi kan, nggak solutifnya di situ. Yang terjadi saat ini. Debatnya terus, debatnya terus. Ini ya. Solusinya kalau debatnya terus. Debatnya terus, makanya kan ayo kita ramaikan juga. Aku ikut masuk di situ ya. Berat. Ini balik mana nang musik koyo Tapi di Malang dewe menurut pengamatan ambek kamu kan juga sebagai pelaku ya kan? Ono gak sih bensin isi musiknya iku berdampak? Isinya misal
lagunya lagu protes gitu. Dan itu akhirnya berdampaknya masif gitu. Ono perubahan akhirnya kan dari musik. Maksudnya skupnya di Malang aja ya. Kalau kita ngomongin luar negeri kan banyak ya. Nah, di Malang aku ngelihat 1-2 temen ada, walaupun mungkin gini ya, walaupun mungkin efeknya belum yang masif banget lah, tapi minimal dari mungkin penggemarnya atau mungkin circle-nya si musisi ini sendiri itu, ayolah kita sesuai istilahnya, kita memainkan lagu seperti ini, kita juga menjalani kampanye seperti ini. Oke, ya masih inline sama kehidupan pergerakannya ya, masih inline sama musiknya. Tapi juga banyak band sing membawa campaign, tapi bertolak belakang ambek kehidupan sosial itu aku kadang ya bingung sih mas. Menurutku maksudnya kalian misalkan ya, misal konteksnya band ketika bikin sebuah karya rekaman atau mungkin ketika live, wah menyuarakan ini bla 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 bla, tapi ketika di kehidupan nyata nggak, kok ini lah, terus apa ini? Terus relevansi karyamu ini apa? Kok nggak masuk? Tapi banyak nggak yang seperti itu Mas Dada di Malang? Menurut sampean? Yang seperti apa ya? Yang bertolak belakang antara campaign yang diusung dan kehidupan personalitinya. Aku kalau data ya nggak bisa bilang validitas juga mas, aku nggak megang datanya, tapi mungkin jawaban paling amannya adalah aku bilang pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, iki ana meneh saiki ku tak delok band-band anyar iku banyak mengusung vibe iki lah. Contohnya ana sebuah brand minuman beralkohol, iya kan. Minuman brand beralkohol yang bahasanya itu produk itu tadi jadi istilahnya investor atau support atau sifatnya kerjasamanya kayak gimana nggak tahu. Itu jadi kayak mereka itu akhirnya antara ini memang tanggung jawab sebagai band untuk mempromosikan sama aku melihatnya beberapa itu jadi kayak tiba-tiba jadi peminum gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Kan ono sih maksudnya band sing awalnya gak ngene, tapi karena iki tiba-tiba ono kerjasama mbek sebuah brand minuman gitu. Jadi vibe-nya seolah-olah setiap manggung akhirnya kayak seolah-olah ini. Ya. Menurutmu iya apa? Kamu ndelok iku fine-fine aja atau sebetulnya ini sih mas, kalau kita bicara kayak gitu juga kan apa ya? Ya kita kegiatan musik kan mungkin lekat identiknya dengan hal-hal seperti itu ya. Misal kalau kita main musik itu kita ngerokok, kita minum. Padahal yang kalau aku sendiri pernah mendengar beberapa band istilahnya mungkin dari podcastnya mereka atau apa, bisa jadi kayak gitu itu memang mereka lakukan. Istilahnya misal kerjasama dengan produk minuman keras misalkan terus jadi peminum. Ada juga yang istilahnya cuma citra doang. Karena kebutuhan kerjasama itu tadi ya. Walaupun dalam istilahnya kalau citra itu citranya memang seperti itu, tapi kesehariannya itu istilahnya kayak ya kita nggak minum setiap hari juga bro. Kita juga pengen umur panjang. Iya. Kayak gitulah. Tapi semisal itu terjadi di bandmu kan? Kalian kira-kira akan ngebawanya seperti apa gitu? Akan membawanya mungkin lebih ke citra mas ya, karena kalau di bandku sendiri kan hampir semua personilnya dulu minum. Peminum ya? Peminum. Cuman ya alasannya memang realistis sih, karena alasan beberapa itu kesehatan, pernah terbentur dengan kesehatan, akhirnya yang kita juga berhenti. Iya, enggak dulu wes. Kita juga pingin umur panjang. Iya. Iya. Tapi kalau kesempatan itu datang berarti ya tetap akan diambil. Dengan batasan itu sebagai pencitraan, sebagai bentuk tanggung jawab kerjasama. Tanggung jawab profesional aja. Maksudnya kan kita juga sebagai pihak yang diajak kerjasama kan kita juga pasti punya poin penawaran. Dalam artian ada nih pasti ada batas yang bisa kita lakuin dan ada juga batas yang wah kalau ini kita enggak mau melanggar pakem kita yang ini. Nah seperti itu, lebih ke profesionalitasan aja sih mas. Iya. Tapi aku penasaran aku
bukan peminum dan aku bukan musisi ya. Itu apakah setauku ya, aku kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi alkohol di satu momen, itu akan ada titik belambiarnya. Mungkin belambiarnya itu beda-beda tiap orang ya. Tapi ketika itu dilakukan saat perform, itu ada ketakutan jadi bumerang nggak sih? Sebagai tanggung jawab sebagai musisinya loh. Katakanlah ketika perform dan dituntut harus minum banyak di momen itu, terus terjadi apa ya istilahnya? Lose control lah mungkin. Itu ya apa itu? Pada akhirnya pertanggungjawabannya sebagai musisi mungkin kan ketika kita sebagai penonton loh kok koyo ngene maine, sementara di sisi lain sebagai brand yang kerjasama oh ya sip iki brandku keangkat seperti itu kayak apa itu? Aku dulu kalau misal poinnya seperti itu, aku dulu salah satu traumanya itu karena pernah gitu mas. Istilahnya main dalam kondisi lose control, ketika aku main istilahnya wah keren ini, bos keren. Begitu aku ngeliat rekaman sampai sempat muda-muda barang enggak ya? Maksudnya sampai copot celana? Enggak Ya? Sampai lebih lose controlnya ke ini sih. Lose controlnya itu waktu aku main, seingatku juga waktu itu aku merasa keren main, bos perform maksimal. Tapi ternyata begitu aku lihat dokumentasi after eventnya, aduh ternyata kok gini ya kalau aku dalam pengaruh seperti itu yang lebih. Dan akhirnya aku pun juga mungkin kalau kita bicara konteksnya kerja sama profesional, kita kan bicara sellingnya. Misalkan kita seberapa sih kita bisa mempengaruhi penggemar band kita untuk konsum, untuk belanja. Nah, sementara kalau kita kan bener kayak kata Mas Yu tadi, waduh kalau dibikin istilahnya kerjasama oke, kita juga bablasin juga. Akhirnya nilai kerjasamanya juga menurutku sih akan cedera. Cedera karena bandnya itu dalam tanda kutip juga mengganggu bandnya sendiri dengan perform yang mungkin nggak maksimal atau apa yang kalau mungkin kata orang kok gini padahal ini brand ambassadornya ini misalkan ya kayak gitu. Iku padahal korte salah kabeh ngono ta? Mas, chord salah ya, sama yang paling fatal waktu itu aku ingetin ini. Aku main itu kan, waktu aku ngeliat videonya, ternyata gitarku gak setem. Itu lebih fatal. Masih mainnya bener tapi gak setem. Hapus, gak usah diupload tadi. Aku isin. Kejadian. Pernah kejadian. Itu berarti kan dampak negatif ya. Dampak negatif dari yang kalau sampai terjadi lose control, banyak hal sing sangat nggak layak untuk nggak layak, bener. Dia mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi di sisi lain juga banyak hal yang konyol seperti itu malah jadi bangga-banggaan gitu ya. Tahu nggak sih? Sering lihat nggak sih? Mungkin Mas, kalau mungkin yang istilahnya jatuhnya konyol atau apa, mungkin itu sejalan dengan apa ya? Konsep gimmicknya si band sendiri. Kita menjual gimmick salah satunya seperti ini. Mungkin dalam kalau kita lost control itu orang semakin suka. Sementara kalau di bandku istilahnya orang mungkin menunggu, ayo sih mau bawa konsep yang seperti apa lagi. Tapi ketika tak suguhin yang kayak gitar gak setem atau mungkin ngedrumnya juga jelek atau apa, orang mungkin kecewa. Dan itu kan kita juga istilahnya bertanggung jawabnya. Waduh, kalian udah beli tiket kita, tapi kita mainnya kayak gini juga. Pertimbangan itu juga sih Mas. Berbenturan akhirnya. Berbenturan. Sebagai pelakunya sing istilahnya menjual produknya itu ya. Produk musik gitu. Produk musiknya bener Mas. Saya berarti ampun ya. Enggak maksudnya cukup membatasi diri lah. Ada batasan gitu ya. Jargon besarnya sih kalau berapa tahun terakhir kan memang aku lihat beberapa brand juga, beberapa kolektif kan mendengungkannya kan tahu batasnya. Dalam artian ya memang misalkan kita mengonsumsi apapun, misalkan minuman keras, manggung, rokok ketika nggak apa-apa, tapi ketika kita tahu batasnya kan ada juga tanggung jawab yang akhirnya tetap bisa kita kontrol, tetap bisa kita jaga gitu loh. Betul. Apalagi sekarang lagi marak ini dan pelecehan. Itu rawan sekali. Beberapa waktu lalu sempat rame di sosial media, terutama di Malang ya. Mungkin kalau yang aktif di sosial media di Malang itu tak lihat
beberapa kali bahkan kejadian. Sempat dulu sudah pernah ada, terus beberapa waktu baru-baru ini ada lagi. Itu seperti apa sih skena, kita ngomongin mungkin skena ya, atau circle pergaulan teman-teman musisi di Malang itu seperti apa sih? Sampai kejadian seperti itu terus ke blow up tapi nanti terulang lagi, terlepas ini oknum ya. Itu seperti apa sih? Maksudnya seserem apa pergaulan atau kehidupan circle skena di Malang? Iya kan, Dana juga kan selain sebagai musisi, pelaku bermusik juga ini bikin gig juga dia. Apa namanya, gig bertiket gitu. Gig bertiket. Ya, kasus pelecehan ini kan kalau kita runut kejadiannya itu pemicunya juga kadang dari jiwa-jiwa yang nggak kekontrol ya, terus kontrol tadi terus kontrol itu kan rawan gitu. Aku ngelihatnya sih Mas, kalau dari pendekatanku baik sebagai pelaku atau mungkin penyelenggara event atau apa, kita kan juga punya semangat buat acara ini misal atau produk ini itu bisa dikonsumsi semua orang, bisa dinikmati. Nah, kalau ada pelaku yang seperti itu tuh kalau menurutku pribadi, aku juga sama sekali nggak mendukung Mas. Nggak mendukung karena dalam artian anggaplah gini, kita bikin event aja udah sulit di kanan kiri, kok ditambah kasus seperti ini lagi kan, akhirnya citranya juga semakin buruk. Nah kayak gitu itu apa ya kalau aku bilang pelakunya, ya aku bilang nggak bisa mikir panjang. Efek yang kamu lakukan itu, aduh wis gak masuk belas, wis gak ngono-ngono, berdampaknya ke banyak orang kali. Nggak setuju aku kayak gitu. Misalkan kayak pelecehan kayak gitu, aku juga menentang Mas. Bahkan kalau kayak misalkan kayak bikin event gitu pun, kita siapin pengamanan, kita siapin suasana yang kondusif, yang sampai istilahnya kalau ada hal-hal yang menurut kita nggak masuk, kita langsung tindak aja, udah langsung ditindak. Jangan sampai kayak gini. Semua orang berhak menikmati acara, semua orang berhak menikmati bergaul dengan teman-teman dalam skena. Kalau ada yang kayak gitu ya udah langsung kita proses aja. Maksudnya proses apakah mungkin hukum atau mungkin secara etik atau apa, ya itu harus kita lakukan memang Mas, buat jaga pergaulan ini juga. Karena kan ya kita juga nggak kepingin ada kasus kayak gini terus, tapi juga ternyata kok terulang ya nggak masuk sih Mas menurut. Iya, kita setuju lah, kita sepakat kalau hal seperti itu memang kita semua menolak ya. Cuma yang aku takutkan lebih ke nantinya teman-teman ini jadi permisif atau bahkan jadi apatis gitu loh. Istilahnya kehidupan rock and roll ya ngono iku, kehidupan metal ya sing ini enggak usah sebut metal lah, mungkin kehidupan seniman ya gitu itu aku lebih ke sana sih. Itu aku juga sih Mas, maksudnya kalau kayak gitu kan apa ya, itu mungkin kalau kita tarik kan mungkin citra yang udah melekat berapa tahun ke belakang mungkin ya, bahkan mungkin nggak cuma Malang, mungkin di luar juga, misalnya untuk kelas dunia atau apa. Nah, satu yang kadang nggak disadari teman-teman itu kembali ke poin itu Mas, teman-teman ini sebenarnya tahu nggak sih kalau seperti ini itu mungkin hanya tulisan atau apa, tapi nggak betul-betul terjadi. Contoh seperti gini, band-band rock seperti Rolling Stone yang istilahnya dutanya rock and roll lah. Wis kalau kita menyebut rock and roll atau apa ya, kita nyebut Rolling Stone dengan citra lekat misalkan seperti peminum atau apa, umurnya masih panjang-panjang, sehat-sehat. Aku ngelihat video dokumentasinya juga, mereka istilahnya mereka masih berolahraga, masuk apa. Nah seperti itu kan akhirnya jatuhnya lekatnya ke gimmick. Nah itu yang aku juga nggak masuk, itu kayak gitu istilahnya dilekatkan dengan seks, drug, rock and roll. Akhirnya jatuhnya ayo kita lecehkan orang. Wah kon yo gak masuk lek ngono caramu. Wah kon yo brengsek kan. Brengsek. Berarti ada antisipasinya itu seperti apa ya? Maksudnya untuk meminimalisir sih. Semisal kayak Dana kan beberapa kali bikin gigs gitu kan. Itu apakah dari mulai waktu di tiket, waktu masuk itu tiket masuk udah ada campaign semacam banner atau apa gitu? Kalau yang istilahnya biasa dilakukan seperti itu juga pasti kita lakukan Mas, istilah larangan-larangan. Cuma kita perketat dengan mungkin dari awalnya misal mau masuk ke venue, orang membeli tiket kita body checking. Terus ya, juga ada screeningnya gitu. Ada screening, terus kita juga istilahnya menyewa teman-teman bodyguard atau apa yang istilahnya Pak kalau Bapak melihat hal yang nggak masuk,
udah Pak, itu hak Bapak. Langsung aja kita istilahnya kita bekerja sama dengan Bapak, dengan mas-mas ini juga tujuannya kita untuk mengamankan acara, sama-sama seneng aja. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan pulang-pulang, misal dilecehkan atau misal kena copet atau apa. Kalau Bapak melihatnya nggak gitu, udah Pak, diringkus saja Pak. Nanti kita urus langsung kita urus. Ya itu sih Mas. Tapi di sisi lain mungkin ada ini nggak sih, ada kayak aku misalnya sebagai orang awam ya yang mau menonton terus dengan yang ketat seperti itu akan timbul ini nggak sih, kayak lah kok gini nggak asik gigsnya, nggak los lah istilahnya. Kalau sepengalamanku sendiri, maksudnya misal seperti bikin acara atau menonton Mas ya, atau menonton acara, justru kalau buat aku itu lebih seneng yang kayak gitu, lebih nyaman yang ketat ya. Berarti kan menunjukkan penanggung jawabnya ini tertata secara sistem. Terus mereka juga paham istilahnya etik, ya seperti itu yang intinya ya teman-teman istilahnya penikmat acara, kalian udah bayar, selamat bersenang-senang. Kalau ada hal yang nggak masuk, biarkan itu jadi urusan kami penyelenggara. Nah seperti itu. Aku seneng nih Mas kalau ketat-ketat gitu. Malah justru aku kadang kalau misalkan ada acara musik yang tanpa biaya ya, dalam artian tanpa tiket ya gitu, aku pribadi agak kurang berminat. Ragu ya. Ragu. Selain ragu masalah keamanan itu juga istilahnya ini juga kita kan akhirnya nggak ada yang biasanya didengungkan orang-orang support. Nah support itu kan ya seperti itu, bentuk support. Akhirnya bisa bikin acara. Kalau misal penyelenggara acaranya untung, kan mereka bisa memutar uang buat bikin acara lagi. Mungkin dulu ada istilahnya kayak selentingan, kamu bikin acara cuma mau cari untung misalnya. Kalau menurutku ya acara harus untung lah, biar acara itu bisa diputar lagi, bikin acara terus. Harus untung lah, harus untung. Iya. Harus untung acara. Lagian loh, level gig untungnya sak piro sih? Nah, mungkin buat 1-2 putaran lagi kalau itu nggak untung juga bentar istirahat dulu, bikin acara dulu lah. Kan kasihan juga akhirnya. Kasihan. Yang banyak malah selama sampai hari ini yang kita tahu ya kan, Bung Jo juga pernah ngalamin masih pegang Cafe God Bless. Sampai ono sing sepeda ditahan dekon ya kan. Laptop HP ini jadi jaminan untuk melunasi produksi. Kejadian kayak gitu kan akhirnya juga penyelenggaranya takut Mas. Trauma mau bikin acara, enggak nanti rugi. Karena nggak ada habit itu tadi, istilahnya habit saling mendukung, saling sadar diri ya lah, dimulai dari diri sendiri kayak gitu-gitu. Ya, kalau aku tahunya kan di beberapa tahun ya, mungkin 4 atau 5 tahun lalu lah, mungkin zaman era God Bless ya, yang istilahnya open banget buat beraneka macam gigs dan beraneka macam tipe penyelenggara, band atau pengunjungnya yang berbagai. Kalau sekarang era di Malang sekarang ini seperti apa sih Mas Dana? Sudah lebih tertibkah atau sudah lebih aware sama bentuk support tadi? Kalau aku ngelihat jauh lebih baik Mas, jauh lebih baik. Istilahnya teman-teman dari ragam usia pun istilahnya yang mungkin sudah lama menikmati acara atau mungkin yang baru-baru misalkan baru boleh-boleh sama orang tuanya, ya udah nonton acara aja. Itu kesadarannya aku ngeliat udah tinggi dalam artian mereka nggak lagi masuk yang mas aku mau masuk, nggak mau tahu pokoknya aku harus masuk. Tapi mereka mau antri, mau di screening. Itu tetap sih menurutku aku menghargai banget. Kalian udah berkorban kayak gini. Walaupun kalau kita bikin acara itu juga tetap ada istilahnya yang kesenggol dikit berantem, terus juga copet-copet, copet-copetnya gigit tetap ada. itu juga aku, ya Tuhan. Ladang mencari nafkah ternyata. Mencari nafkah. itu sih Mas yang aku sendiri pun kalau melihat teman-teman yang melakukan seperti itu kadang juga bertanya, mau sampai kapan kalian seperti ini? Istilahnya kalian mungkin ya kita support, tapi ketika datang acara nyopet. Itu Iya. Bahkan ada temen cerita waktu itu, salah satu temen dia bikin pop up kitchen, ngelapak makanan di gigs. Ada orang-orang istilahnya entah aku juga nggak, aku karena nggak hadir di situ, nggak tahu akar masalahnya apa. Ada yang berantem, habis berantem ngambilin nasi. Berantem lapar. Waduh, segoku dijupuki, waduh kurang ajar nih. Aduh, rek iki ngelapak iki juga bukan buat diambil, mereka juga berniaga.
mereka juga ada mas. Aku dapat cerita dari teman, ya Tuhan, nemu mereka ada modusnya seperti berantem. Bisa jadi sing berantem itu koncone dhewe asline. Modus berantemnya mari wis mari. Ayo nasi. Nah, itu kan yo. Menurutku aku juga berpikirnya kan Mas. Kalau misal bisa satu forum sama teman-teman itu atau mungkin ngobrol, apa nggak kasihan sama yang buka lapak? Iya. Mereka juga kan bekerja itu di sini, bukan buka lapak yang istilahnya ya seneng-seneng sambil nonton acara, tapi kan juga kerja di situ. Nah, kasihan aku kayak gitu agak beres sih. Gak masuk iki kok gini gak masuk iki. Iya. Itu kan ini ya Mas Dana, tadi kan bentuk support dari penonton yang sekarang sudah membaik, penyelenggara acara juga sudah lebih aware sama keamanan dan lain. Sekarang kalau dilihat dari teman-teman pelakunya, teman-teman musisinya, gini, kalau aku sebagai orang awam tanpa melihat support dan lain sebagainya ya, tanpa aku temennya sampean ya, aku pasti mau beli tiket. Lah kalau teman-teman musisi di Malang, teman-teman band-band di Malang itu sejauh apa sih istilahnya powernya untuk tiketing satu event atau satu gigs yang akan mereka selenggarakan? Istilahnya gini loh, sampean musisi yo, aku nggak kenal, sampean bikin gigs, apa sih nggak raya aku mau beli tiket gitu loh. Oh ini, kalau kayak gitu-gitu ini nih Mas, culture seperti misalkan kita kalau hari ini kan menemukan musik baru itu kita nggak harus beli CD, beli rilisan. Iya. Kita bisa juga support dari misalkan platform digital atau apa. Nah, biasanya sesederhana dari rasa ingin tahu, wah ada band Malang enak nih, ini dengerin materi rekamannya enak. Terus kita tahu ada jadwal, oh band ini mau main. Sesederhana itu Mas. Aku mau nonton, aku pengen lihat bandnya. Karena ini aku lihat, lagunya enak ini. Berarti balik lagi ke kualitas bandnya berarti yang dijual. Mungkin lebih ke kualitas karya. Ya, kualitas karya dan karyanya itu bisa memenuhi seleranya si pendengar ini sendiri sampai akhirnya muncul yaitu sesederhana mendengar, wah pas ada jadwalnya aku pengen tahu sih. Nanti kita juga istilahnya bisa melihat sendiri, bandnya memang masuk nih. Ya istilahnya ada nilai jualnya ya. Ada nilai jual benar. Nah, pertanyaanku seberapa kuat nilai jual band-band di Malang ini untuk pertunjukan live show di Malang sendiri yang tiketing? Kayak gitu. Kalau bicara konteksnya seperti itu, aku sendiri bisa menilainya dalam apa ya? Dalam kata yang dua kata aja, sangat kuat. Kenapa? Karena aku dulu ketika istilahnya masih sekolah, masih kuliah, mau lihat sebuah acara, misalkan yang harga tiketnya 100.000 dengan penampil misalkan dari Jakarta atau apa, itu kan kalau dulu mungkin apa ya, kayak udah dimaklumi karena Jakarta harganya mahal. Sekarang pun aku menemukan acara-acara yang misalkan tiketnya 100.000 diisi anak-anak Malang, banyak Mas. Sold out tiketnya. Sold out juga. Nah, aku ngeliat kayak gitu kan, ya sebetulnya band Malang udah kuat, tinggal mereka nanti manage-nya seperti apa istilahnya. Nggak cuma saat ini aja, mereka bisa long last nggak, bisa konsisten nggak buat menjaga alur-alur seperti itu. Karena kan kesadaran dari penonton kan juga butuh apa ya, butuh dorongan juga dari si pelakunya juga. Seperti aku kalau menilai sangat kuat Mas. Terus juga aku ngelihat itu polanya anak sekarang, misalkan kayak datang ke acara kayak apa, mereka itu sama seperti yang kita lakukan dulu. Misalnya mereka mungkin masih sekolah, di harga-harga tiket yang mungkin secara kasat mata mereka nggak bisa menjangkau mungkin ya, tapi mereka mau berkorban istilahnya kayak kalau kita dulu kayak sekolah menyisihkan uang jajan nabung mumpung acaranya masih lama, itu masih dilakukan. Aku pun juga masih melakukan itu, dan itu apa ya, satu budaya bagus yang banggaku adalah itu belum terkikis sampai sekarang. Masih banyak yang mau melakukan seperti itu. Gak apa-apa Mas, aku jajanku tak limit misalkan, yang penting aku bisa menyisihkan uang buat nabung datang ke acara. Itu bagus Mas. Itu bagus banget ya. Malah yang tipikal penonton biasanya seperti itu yang mereka nggak akan mikir macam-macam untuk berbuat yang merugikan orang. Terus mereka memang benar-benar mau, aku udah nabung sulit-sulit Mas, aku mau datang ke acara ini juga, aku pengen menikmati beneran wis, istilahnya mungkin mau joget atau mungkin
tertawa-tertawa sama temennya, seneng-seneng bareng. Nah kayak gitu tuh itu culture yang belum terkikis, membanggakan banget. Nah gitu. Kalau aku bukan musisi ya, bukan seniman, tak lihat potensi di Malang ini memang gede banget lah. Musisinya banyak, produktivitas musik itu tinggi sekali. Tapi di sisi lain aku juga ngelihat dalam tanda kutip band ini laku loh sebetulnya, band ini tuh bisa dijual loh sebetulnya. Tapi kok masih minim gigs mereka ya? Itu faktornya opo kira-kira Mas, sebagai teman-teman Mas Suga dan Mas Danegi sebagai pelakunya ini opo sebenarnya sih pemicu hal seperti itu? Kesempatan Mas ya. Kesempatan sama konsistensi bandnya kadang. Nah, karena beberapa kalau aku ngamatin beberapa band yang punya potensi bagus untuk dibikinkan atau diinsertkan di sebuah gigs kayak gitu. Itu kadang aku juga taunya dari pamflet. Maksudnya nggak jarang muncul di timeline media sosialku kayak gitu. Iki band apa sih ini? Baru dari pamflet tak baca dulu semua, baru aku nyari info lebih lanjut lebih jauh di media sosialnya. Dan beberapa tak amati itu nggak yang aktif juga ya. Contohnya kayak band teman kita ini juga gitu. Semenjak setelah rilis yang begitu boom, kemudian kejadian aku minum kopi aja. Kemudian kejadian di hack dan ya maksudnya itu untuk saat ini basic banget ya kita dari pertanyaan Bung Jo tadi, seberapa besar menggait orang untuk mau menonton band itu ya kayak pola konvensional sebenarnya semakin sering itu muncul ya kan, kayak dulu kan di TV digencarin kalau ada band baru kayak gitu. Mau nggak mau apa lagu nih ST12 kita menonton. Suka nggak suka kan tetap menonton. Gitu. Nah bedanya sekarang karena medianya ini untuk saat ini sebenarnya kendalinya ada di band tersebut, harusnya band juga merubah mindset bahwa gimana caranya karyaku bisa banyak orang tahu sebenarnya. Itu kan balik lagi kalau kita ngomongin udah masuk ke skupnya pertunjukan, jatuhnya kan B2B, business to business. Lah si penyelenggara juga berpikir kayak Dana sebagai anggaplah bahasanya promotor, pasti punya kurasi. Band-band yang dipilih otomatis punya power, dalam artian power itu bisa membawa massa yang datang untuk menonton. Kan kayak gitu. Nah tolak ukurnya dari mana ya? Kita udah nggak kayak dulu yang harus kirim portofolio hard copy, ya kan? Kita cukup mantau di media sosial, itu udah jadi tolak ukur si penyelenggara saat ini sih. Gitu. Jadi kalau ada band bagus tapi minat penontonnya sedikit, pertanyaannya itu ditujukannya ke bandnya langsung. Itu poinnya sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah kita nggak bisa menjawab kalau kita yang dari luar kan, anggaplah aku sama Dana selain sebagai pelaku, sebagai musisinya juga bergerak di belakang layar juga ya kan, pasti punya kurasi. Bandnya aktif mempromosikan produknya, mempromosikan karyanya, ya itu secara algoritma itu kebawa kok, maksudnya followersnya, terus dari bisa dilihat dari insight kontennya, sosial medianya itu ketahuan banget, bisa diukur dari situ. Iya sih Mas, karena kan kalau istilahnya mungkin zaman sekarang modal lagu bagus aja nggak cukup. Modal istilahnya main musikmu enak, bisa rapi, bisa apa, nggak cukup. Istilahnya kan butuh kerja keras. Misalkan kalau di dunia maya, ayolah medsosnya dirawat. Kalau di dunia nyata mungkin ikut kolektif, ikut komunitas, yang akhirnya banyak orang tahu band ini. Sampai akhirnya mungkin ada yang band ini bagus tapi belum dapat kesempatan besar. Nah kita punya link nih buat panggung yang bagus buat band ini, ayolah diobrolin lah, barangkali mereka mau main karena ini kesempatan bagus. Kembali ke bandnya juga sih Mas, benang merahnya itu ya mau nggak sih
selain mereka membuat karya itu juga mereka mengupayakan karyanya. Aku waktu tahun lalu rilis, salah satu yang menurutku juga membantu sekali istilahnya untuk transaksionalnya, untuk penjualannya. Aku masuk ke tempatnya teman-teman basecampnya teman-teman. Oh, misal ada yang bisa nongkrong di sini, ada yang bisa nongkrong di sini, tak datengin. Aku mungkin mereka nggak tahu aku baru rilis, aku bilang aku baru rilis nih, ada CD, ini ada merchandise, barangkali minat beli aja. Akhirnya aku juga melakukan sistemnya itu direct selling juga, karena ya istilahnya ya kita juga sadar diri, kita bukan band yang kita cukup misalnya satu kali posting langsung banyak orang yang wah aku mau ya, kita juga sadar diri di situ mas. Poin apa ya, selling pointnya kita belum sampai di titik yang maksimal banget. Harus mau menurutku harus mau menjalani kayak gitu juga, harus lah. Nah, ngebandnya juga usaha, kita berdikari juga. Iya. Terus kalau kita ngomongin gigs ya, kalau aku lihat sekarang kan bisa dibilang kekuatan produk atau kekuatan sebuah output dari band, katakanlah karya ya, itu kita bilang sekarang kekuatannya kan sama sebetulnya dengan era digital seperti ini. Terus seberapa jauhkah gigs ini istilahnya apa ya, laku dalam tanda kutip, karena mungkin kalau aku sebagai band yang idealis ya mungkin ya, aku cuma mau rilis di platform digital aja, atau mungkin itu kelemahan yang dijadikan senjata ya, mungkin karena aku secara produksi kurang matang dan untuk nge-gigs itu kurang pede, aku tak rilisnya di digital aja seperti itu. Nah, gigs ini mampu nggak atau seberapa jauh mewadahi orang-orang yang seperti itu, mungkin orang yang introvert atau mungkin nggak pede dengan karyanya. Kan kalau kita ngomong promotor kan ya transaksional akhirnya. Transaksional. Kalau keren tapi lek manggung kok gak gelem gitu loh. Kalau aku ngeliat ini sih mas, tren yang berubah yang dibawa dari media sosial yang sekarang itu juga kayak yang Mas Yo bilang, ada memang yang istilahnya bikin karya seperti bandku misalkan, aku bikin karya mau rekaman ngeluarin lagu, aku juga pengen manggung. Istilahnya kalau ditawarin misalkan ayo tur gini-gini, aku mau. Tapi itu tadi dari media sosial yang berkembang sampai sekarang, memang ada orang-orang yang istilahnya apa ya, semangatnya itu aku bikin karya aja tapi aku nggak mau main bahasa kerennya mungkin bedroom musician mungkin. Bermain di kamar, mungkin bikin karya apa diupload di media sosial. Ada memang yang seperti itu, dan menurutku itu juga motivasi seperti itu juga nggak salah karena mungkin dia punya aktivitas yang aku nggak bisa kalau main terus istilahnya, apalagi kalau keluar kota. Aku punya aktivitas lain, misal sekolah atau mungkin bekerja. Pelampiasanku mungkin bisanya aku kreatif ya gini, aku bikin konten sendiri, tak upload sendiri. Istilahnya mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin ada yang nonton ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, tak jadikan portofolio aja. Itu juga nggak salah sih mas menurutku, selama kalau dia nggak berpatokan nggak berpatokan dengan istilahnya kayak diem aja, nggak bersosialisasi, tapi tiba-tiba ingin ada di panggung besar. Kalau pengen ada istilahnya di panggung-panggung pertunjukan, saya step mungkin dari gigs atau mungkin ke konser atau mungkin bermain di festival besar, ya harus ngelakuin itu semua yang tadi kita bahas mas. Bikin lagu, istilahnya berusaha mencari relasi-relasi baru, kayak gitu sih mas. Itu pakem lah, itu pakem lah itu. Iya. Itu pakem. Ya kalau diposisikan kita sebagai penyelenggaranya, yang model kayak gitu nggak akan kita pilih sebenarnya. Lah, ya gimana maksudnya kalau kita nggak punya, kita sudah tahu bahwa produk si band ini belum punya power sing kuat dari segi menarik massa untuk datang ke gigs, ya ngapain maksudnya. Dari segi kurasi ini bahasnya kita sebagai penyelenggara ya. Kecuali ini kolektif yang memang ini teman-teman dia sendiri, beda lagi. Beda. Tapi kalau kita memang ngomongin kita penyelenggara, kesempatan dia untuk ada di sebuah event yang skalanya medium atau besar itu
ya susah gitu. Iya. Susah kalau nggak membuka diri. Intinya kan seperti itu. Susah nggak membuka diri. Bahkan beberapa festival besar pun terakhir yang aku tahu itu mereka kurasinya memilih band-band yang bahkan sampai aku sempat membaca satu statement, acara ini juga wadah bagi band-band yang menurut kita kurasinya bagus, tapi selama ini mereka belum dapat kesempatan spotlight sebesar ini. Ini saatnya kalian istilahnya tunjukkan, berusahalah, kita kasih kesempatan ini. Sayang loh kalau kalian lewatin. Nah, bahkan ada yang membuat festival besar pun motivasinya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kan istilahnya dari pihak penyelenggara pun bahasa Jawanya kan sudah ngajak nyombo. Nah, kembali ke bandnya, ayo mau nggak? Iya. Mau nggak buat bisa? Mau nggak? Nah, ini penyelenggara masih ngajak nyombo banget tuh. Dapat spotlight besar loh. Nah. Banyak banget soalnya band yang potensinya besar itu. Tapi mindsetnya memang sebatas kepuasan dia pribadi. Iya, kepuasan kan? itu. Nggak ngejar panggung, nggak ngejar yang memang dapat apresiasi lebih gitu ya kan. Ya pokoknya posting, rilis ya wes. Posting rilis ya wes. Aku ada salah satu temen di Jakarta yang nggak kenal baik juga sih. Bahkan aku lama nggak lihat akunnya, namanya ganti apa enggak ya? Nama akunnya itu gitaris kantoran. Karena dia memang aku kalau pagi sampai sore bekerja ngantor. Kalau istilahnya pulang kerja aku baru punya waktu luang buat menyentuh hobiku. Akhirnya ya wis aku bisanya cuma gini aja. Kalaupun aku berapa kali ditawari main juga menolaknya itu bukan menolak nggak mau main, ya karena jadwalku nggak bisa. Aku nggak bisa ninggal pekerjaanku juga. Ya, akhirnya kan yang kayak gitu juga mungkin itu manfaat medsos ya. Akhirnya kita jadi tahu banyak talent baru yang mungkin ini nggak main karena ada latar belakang ini, atau mungkin juga ini nggak mau main karena ya memang bandnya nggak mau mengupayakan mungkin. mungkin nggak mau mengupayakan. Atau juga karena konflik yang berkepanjangan gitu. Waduh wis. Iya wis, selesaikan dulu lah. Nanti kalau udah selesai kita undang gitu. Iya. Oke Bung Dara, mungkin kali ini kita cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jadi tetap support circle kita yang menurut teman-teman karyanya bagus, ya kan? Support banyak hal yang bisa kita support. Kita mulai dari langganan Spotify, ya kan? Kemudian beli merchandise, kemudian datang ke konser mereka dengan membeli tiket, dan sebisa mungkin selalu kondusif di saat datang ke gigs, gitu ya, kan? Kondusif mas. Ya, jadi sama-sama kita jaga bahwa kalau pengen industri ini lebih besar, kita berangkat dari mindset kita sendiri dulu. Niatnya yang bener dulu. Niatnya yang bener dulu lah. Oke, terima kasih Bung Dara. Siap. Sampai ketemu di ngobrol berikutnya ya Bung ya. Siap.